Saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, kok ada pesawat udara, korupsi di Garuda. Ada asuransi, wah ada asuransi. Koperasi, korupsi. Semua ada korupsinya. Tampaknya negara kita memang terkesan negara yang sudah sangat akut penyakit korupsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Saya Busta Minarda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, berderet rupanya para pejabat yang diduga menerima aliran dana dugaan korupsi BTS di Kementerian Kominfo yang mencapai 8 triliun lebih. Deretannya ini semakin lama semakin terkuak ke permukaan, dan memang itu tentunya yang diharapkan oleh rakyat, agar para pejabat yang makan gaji kepada rakyat untuk menjalankan amanah rakyat di negara ini benar-benar menyadari bahwa mereka itu bekerja untuk rakyat. Kalau sudah malas bekerja untuk rakyat, kalau cenderung bekerja untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri, sebaiknya keluar saja bekerja dari pemerintahan, jadi pengusaha saja. Tetapi kalau di negara bekerja, apakah sebagai karyawan, apakah sebagai pejabat negara, apakah sebagai pejabat struktural, memang kadang gaji, tunjangan honor tidak seimbang dengan uang yang dilihat tiap hari, tidak seimbang dengan kwitansi yang diteken tiap hari untuk pencairan dana. Karena itu, jika sudah malas dengan gaji yang tidak seimbang dengan uang yang dilihat tiap hari, yang dicairkan tiap hari itu, lebih baik mundur saja daripada melakukan korupsi yang merugikan rakyat. Apalagi seperti sekarang ini, rakyat banyak yang sengsara karena tekanan ekonomi. Rakyat banyak yang ngos-ngosan membiayai sekolah anaknya karena tekanan ekonomi. Kembali kepada peristiwa ini, sekali lagi berderet nama-nama pejabat yang menerima aliran dana ini. Dan kita tentu berharap siapapun nanti yang diduga menerima aliran dana ini harus dipublikasikan secara transparan oleh Kejaksaan Agung. Harus dikemukakan kepada rakyat, inilah orang-orang yang menilik uang rakyat yang ada di Kominfo dalam proyek BTS ini. Tidak tertanggungkan lagi oleh rakyat penderitaannya di atas penumpukan uang oleh para koruptor yang sehari-hari gayanya seperti betul-betul mengabdi untuk rakyat. Sahabat BN, sekali lagi
siapapun nanti hendaknya jangan sampai ada namanya yang hilang saja di telan bumi. Mungkin karena kekuatan dia, mungkin karena kekuatan kelompoknya. Jangan sampai ada namanya yang hilang. Apakah hilang di tengah jalan nanti ketika dihapus dari penuntutan JPU di pengadilan, ataupun hilang dengan cara apapun. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Bisnis.com menurunkan berita di bawah judul deretan pejabat yang diduga terima duit korupsi BTS Kominfo. Berita ini tanggal 9 Juli 2023. Bisnis.com Jakarta. Kasus korupsi BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo memasuki babak baru usai tersangka Irwan Hermawan membuka daftar penerima uang kasus korupsi BTS. Dalam penggalan berita acara pemeriksaan BAP Irwan Hermawan yang beredar, diketahui bahwa terdapat 11 nama yang diduga menerima aliran uang tersebut. Diketahui bahwa terdapat 11 nama yang diduga menerima aliran uang terkait proyek BTS Kominfo. Dari ke-11 nama tersebut terdapat nama Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Diro Aryo Tejo, Dirut Bakti Anang Latif, hingga staf menteri. Adapun Kejaksaan Agung Kejagung telah memanggil 3 orang yang disebut oleh Irwan Hermawan untuk dimintai keterangannya. Menpora Dito Aryo Tejo menjadi orang pertama yang dipanggil pada Senin 3 Juli 2023. Dito diduga menerima uang dari Irwan Hermawan senilai 27 miliar pada November sampai Desember 2022. Dari pemeriksaan tersebut, Dito menyebut bahwa dirinya memang ingin cepat-cepat melakukan klarifikasi atas tuduhan itu. Saya ingin mengklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi terkait dengan tuduhan saya menerima 27 miliar rupiah. Bagaimana saya tadi sudah menyampaikan yang saya ketahui dan saya alami, kata Dito di Kejagung Senin 3 Juli 2023. Setelah memeriksa Dito, Kejagung langsung memanggil EH yang diduga menerima uang senilai 15 miliar pada Agustus 2022 dari Irwan Hermawan. Pemeriksaan EH sendiri pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023. Selanjutnya, Direktur SDM PT Pertamina Persero, yaitu ER, menjadi orang ketiga yang diperiksa oleh penyidik Kejagung. Dirinya diperiksa pada hari lalu atau Kamis tanggal 6 Juli 2023. Sampai ke Pertamina uang ini mengalirnya. Kita menganggap yang mengalir hanya bahan bakar minyak aja. Ini rupanya uang bisa juga mengalir sampai ke Pertamina, walaupun masih diduga. ER sendiri diduga menerima aliran dana senilai 10 miliar pada pertengahan tahun 2022. Tadi Irwan Hermawan terkait kasus BTS Kominfo. Setelah 3 orang diperiksa, Kejagung belum mengkonfirmasi terkait pemanggilan dari 8 orang lainnya terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Ardiansah memastikan bahwa pihaknya akan memanggil ke-8 lainnya yang diduga menerima aliran dana tersebut. Itu akan dipanggil semua 11 terduga penerima. Tapi jadual dan hari-harinya yang mana belum tahu, kata Febri saat ditemui Bisnis Jumat 7 Juli 2023. Panggil Magdir Ismail. Kejaksaan Agung Kejagung akan memeriksa penasihat hukum dari Irwan Hermawan, Magdir Ismail, sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada proyek BTS 4G Bakti Kominfo Senin 10 Juli 2023.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan bahawa pemeriksaan terkait pernyataan Magdir yang menyebut bahawa terdapat pihak swasta yang mengembalikan uang senilai 27 miliar rupiah dalam bentuk mata wang dolar. Maka dari itu, tim penyidik Kejaksaan Agung akan melakukan pemanggilan terhadap Magdir Ismail untuk menjelaskan terkait dengan pernyataan yang bersangkutan, kata Ketut dalam keterangannya Jumaat 7 Juli 2023. Ketut menyebut bahawa pemeriksaan sendiri akan dilakukan di Gedung Bundar Jampitsus Kejagung pada pukul 9 WIB. Dalam pemeriksaan pada Senin 10 Juli 2023, Ketut menentukan bahawa Magdir diminta untuk membawa uang senilai 27 miliar yang dirinya sebutkan. Jadi hari ini dia diperiksa, hari Senin ini. Dalam pemeriksaan nanti, tim penyidik meminta kepada Magdir Ismail untuk membawa uang senilai 27 miliar sebagaimana pernyataannya di media, ujarnya. Sebelumnya, Magdir Ismail mengaku bahawa pihaknya menerima pengembalian uang sebesar 27 miliar dari pihak swasta terkait kasus tindak pidana korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Dia mengungkap bahawa uang tersebut sudah dikembalikan ke pihak mereka pada pagi hari tadi. Sudah ada yang menyerahkan kepada kami. Dikembalikan pagi tadi, kata Magdir di Pengadilan Tipikor Selasa 4 Juli 2023. Magdir menjelaskan bahawa pihak yang mengembalikan uang tersebut menggunakan mata uang dolar Amerika atau USD dan diberikan secara tunai. Lebih lanjut, dia mengatakan bahawa uang tersebut akan diserahkan dari pihak kepada pihak kejaksaan, maksudnya dari pihak dia ke pihak kejaksaan. Berikut daftar pihak yang diduga menerima aliran dana dari Irwan Hermawan. 1. April 2021 sampai Oktober 2022, SM sebanyak 10 miliar. 2. Desember 2021, AL 3 miliar. 3. Pertengahan tahun 2022, FR, EV, PKJ 2 miliar 300 juta. 4. Maret 2022 dan Agustus 2022, LH 1 miliar 700 juta. 5. Desember 2021 dan pertengahan tahun 2022, NA 70 miliar. 6. Pertengahan tahun 2022, ER Pertamina 10 miliar. 7. Agustus dan Oktober 2022, WS 75 miliar. 8. Agustus 2022, EH 15 miliar. 9. November Desember 2022, DA 27 miliar. 10 Juni Oktober 2022, WL 4 miliar. 11 pertengahan 2022, SDKN 40 miliar. Jadi sekali lagi sahabat, tentu rakyat sekarang ini sangat berharap agar pengusutan, penuntasan, penyelesaian kasus dugaan kasus korupsi BTS di Kementerian Kominfo ini benar-benar bisa hendaknya secara transparan dan benar-benar bisa menjadikan efek jera untuk di masa mendatang. Bagaimana agar bisa menjadi efek jera? Jangan sampai ada pengecualian kepada siapapun orangnya yang terlibat dalam kasus ini. Kekuatannya setinggi apapun, jabatannya setinggi apapun, sampai setinggi langit pun jabatannya harus diusut tuntas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kalau saja nanti tidak demikian, rakyat akan kecewa berat. Dan rakyat nanti akan menyimpulkan bahwa Kejaksaan Agung membuka kasus ini terkesan hanya untuk menyeret nama Nasdem di tahun-tahun pemilu ini. Sebab Menteri Kominfo Johnny G. Plate adalah dari Nasdem. Karena itu tentu publik berharap agar dibongkar semuanya. Contoh, ada disebut-sebut diduga menerima uang 27 miliar Menpora Aryo. Usut sampai sehabis-habisnya sehingga kalau dia memang tidak bersalah, bisa hendaknya rakyat yakin dengan argumentasi, dengan keterangan pihak Kejaksaan Agung di publik. Kalau sampai nanti ke pengadilan, kalau memang dia tidak bersalah, bisa hendaknya hakim meyakinkan rakyat bahwa dia tidak bersalah. Demikian juga dengan suami dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Demikian juga dengan yang lain, siapapun. Sebab sekali lagi, rakyat sekarang ini sungguh tidak tertahankan lagi olehnya melihat para pejabat yang ongkang-ongkang kaki, yang menumpuk-numpuk uang, yang bisa membelikan tas istrinya dengan harga ratusan juta, dengan harga puluhan juta. Sedangkan rakyat yang membayar pajak, hidupnya susah, pembeli beras nanti sore aja, pagi ini dipikirkan. Itu ada informasi dari Kepala PPATK waktu itu, Abdul Somad, ya Pak Samad, Abraham Samad, yang mengatakan begini: kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Itu yang saya ungkap kemarin ketika ribut-ribut mafia tambang, belum yang lain ya, sehingga saya katakan bahwa korupsi, saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, kok ada pesawat udara, korupsi di Garuda. Ada asuransi, wah ada asuransi. Koperasi, korupsi. Semua ada korupsinya. Bayangkan kaya rayanya kita. Merujuk kepada informasi ini, jelas
Tampaknya negara kita memang terkesan negara yang sudah sangat akut penyakit korupsinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu